Oke, kali ini kita akan bahas cara untuk pengerjaan LKPD 1 untuk elemen pertama ya. Belajar materi tentang menentukan kebutuhan yang diperlukan dalam membangun jaringan ya. Nah, di sini LKPD 1-nya itu kita disuguhkan skenario di mana P4 TKBMTI berencana membangun ulang sistem jaringan komputer. Ya, Anda seorang konsultan jaringan yang ditunjuk untuk melakukan perencanaan dan pembangunan ulang jaringan komputer. Ya. Pada Departemen L itu memiliki sejumlah komputer dengan rincian seperti berikut. Yang A, Lab Lin, Labscom 1 Lin ya, jumlah komputer 12. Detail dapat dilihat di gambar 1 lantai bawah, nomor ruang 13. Nah, kita lihat gambar topologinya ya untuk Lin. Katanya ada lantai 1 bawah nomor 13. Nah, kita lihat gambarnya ya. Gambarnya mana nih? Kita lihat gambarnya ya, lantai bawah. Sini baca lantai bawah di sini. Nah, ini lantai bawah. Lantai bawah ruang 13. Ruang 13 kita lihat. Lin ruang 13 mana nih? Lin kita baca ini stop. Lin. Nah, ini Lin ya. Lin di sini. Di sini 12 PC butuhnya ya. Coba tuh ada lagi nih, Lin mana? Lin ini atas ya. Oh, berarti ini bawah nih ya. Lantai bawah. Nih, 12 PC. Nah, di sini kalian harus menentukan spek dari PC-nya itu seperti apa. Terus kebutuhan jaringannya apa aja. Di sini ada switch kan ya. Switch di ruang Lin. Butuh berapa port kalau untuk 12 PC. Maka nanti kalian harus mengisi pada tabel nomor 1 ya, tabel 1. Di sini kita memetakan permohonan pelanggan atau customer atau penanggung jawabnya ya dari topologi tadi. Ada di situ semuanya. Susunlah kebutuhan peralatan dan bahan yang dibutuhkan. Nanti pada tabel 2 itu. Nah, untuk tabel 1 diisinya seperti ini. Penanggung jawabnya namanya siapa? Misalkan diisi nama kalian ya. Nah, perangkat kebutuhannya di sini nomor 1. Diisi seperti ini. Labcom 1 Lin. Nah, tadi kan di gambar topologinya ada switch ya. Ada switch tadi di gambar 1. Nah, di gambar ini. Nah, ini ada satu switch. Kita butuh switch. Jumlahnya berapa? 1. Spesifikasinya boleh tentukan merek dari switch yang dibutuhkan tuh apa saja yang bagus atau yang cocok ya. Ada Sterling, Depeling, ada tenda ya, Totoling. Silakan pilih yang membutuhkan bagus atau cocok ya. Jumlah switch 1. Terus ini PC-nya. Kita butuh PC berarti ya. Yang dibutuhkannya PC. PC itu speknya apa aja? Misalkan di sini Intel Core i3, RAM-nya 8GB, VGA-nya GTX 1050. Nah, ini disesuaikan ya. Ini belum tentu salah, belum tentu benar, tapi ya yang sesuai saja dengan kebutuhan untuk jurusan elektronika industri itu. Misalkan apa saja sih speknya, butuh yang seperti apa. Nah, itu bisa searching di Google ya. Biar gampang. Yang penting minimal ada prosesornya apa, RAM-nya berapa giga, VGA-nya berapa, gitu ya. Boleh ditambahkan monitornya, karena kan kalau PC ada monitornya ya. RAM, sudah berarti keyboard, mouse-nya juga boleh tambahkan. PC-nya berapa buah? 12 buah misalkan ya. Terus di sini kan butuh kabel jaringan nih. Kabel jaringan diperkirakan saja. Kabel jaringan itu butuhnya berapa? Misalkan 10 meter, 20 meter silahkan diisi ya. Diperkirakan saja. Terus spesifikasinya misalkan Cat 4. Cat 4 kan zaman dulu ya. Nah, sekarang minimal Cat 5. Nah, UTP mereknya Belden boleh. Nanti untuk menentukan jenis Cat 5
Cat 5, Cat 6-nya tuh bisa dilihat di teori-teorinya, di teori yang ada di GCR. Terus merek-merek UTP itu mereknya ada apa aja, Beldan, ada apa namanya, yang Konskop ya yang bagus, ada lagi yang biasa kayak apa yang biasa ya, misalkan yang biasa mereknya itu misalkan Telebit dan sebagainya ya, silahkan mereknya bebas. Nah itu nanti diisi semua sampai seperti ini ya, label yang ada di topologi ini. Karena ini banyak lagi nih ya, kalian tinggal bisa kopas dari sini nih. Ini label berapa nih, ada jumlah PC-nya itu kan ya, ada. Kalian tinggal menentukan saja dengan cara melihat topologi lalu masukkan ke sini spek sama jumlahnya. Itu untuk tabel 1 ya. Sekarang tabel 2. Terus isi semua ya. Pokoknya isi semua apa yang ada di topologi itu diisi semua ke sini yang dibutuhkannya. Ya. Nah, ini perlukan khusus, spesifikasinya memadai, pemasangan yang baik dan benar, betul ya. Harus kerja cerdas dan cepat, betul. Nah, lalu untuk tabel 2, nah di sini ini kalian mengisinya. Diisinya itu pertama contohnya ya gedung A nih. Gedung A ini mah contoh tidak ada di topologi ya, tapi misalkan contoh nama perangkatnya butuh switch, fungsinya menghubungkan lab 01 dengan lab 02. Ini contoh ya. Spesifikasi switch-nya apa, misalkan D-Link seri sekian-sekian, itu cari aja di Google ya, serinya yang ada, seri apa aja. Nah, karena kita membangun ulang, berarti ada teknologi sebelumnya. Teknologi lamanya apa, misalkan 100 Mbps kalau switch ya. Yang barunya sekarang gimana, itu sudah gigabit, nah seperti itu kalau switch ya. Ini contoh yang sudah menjadi ya. Labcom TKJ 1. Nah, di Labcom TKJ 1 itu kita butuh apa aja. Dia topologinya, Labcom top TKJ 1. Cari di sini TKJ 1. Nah, ini ya. Nah, ini berarti kalian harus memartikan yang ini. Nah, Labcom TKJ 1. Ya. Karena ada juga Labcom TKJ 2. Ya. Nah, lihat saya topologinya di sini ada. Di sini berarti butuh switch, betul switch ya. Switch fungsinya buat apa? Untuk menghubungkan sejumlah perangkat komputer yang ada di lab TKJ 1 misalkan, dilengkapi ya. Terus serinya apa? TP-Link boleh. Tapi seri berapa sebutkan, jangan kosong seperti ini ya, harus ada TP-Link sekian serinya harus ada. Teknologinya misalkan yang dulunya, teknologi sebelumnya 100 Mbps ya kalau switch. Kalau yang sekarang misalkan gigabit, nah cari kamu di Google TP-Link gigabit itu serinya seri berapa, diisikan di sini gitu ya. Nah terus ada PC juga ini kan. Nah PC berarti fungsinya apa pun PC itu ya, untuk misalnya menyimpan, mengambil, memproses data boleh ya. Untuk praktek misalkan boleh diisi seperti itu. Terus spesifikasinya, nah yang tadi di atas tulis, yang tadi di tabel 1 pindahkan nih. Di tabel 1 kan sudah dibuat ya lab TKJ, mana lab TKJ di sini misalkan. Lab TKJ, jadi kamu tidak usah mikir dua kali, satu kali saja di atas sudah ada kan, sudah dibuat. Nah ini tinggal kopas aja. Ini kopaskan. Ini semua kopas ya. Kopas. Pindahkan kemana? Pindahkan ke tabel nomor 2. Nah, ke sini. Pastekan di sini. Ya, pastekan. Kita butuh yang seperti ini. Misalkan Intel i3 minimal ada prosesor, ada RAM, ada VGA-nya ya. Monitornya boleh. Keyboard, mouse boleh masukin ke sini. Lebih lengkap, bagus ya. Karena PC ya. Nah, terus teknologi sebelumnya apa? Misalkan kalau dulu misalkan ini i3, maka yang berikutnya, nah ini i5 gitu ya. Berarti ini vendor spesifikasinya yang ada dulunya apa gitu. Nah, sekarang yang dibutuhkannya atau yang dipilihnya apa gitu. Ini kan vendor spesifikasi teknologi dari sebelumnya. Kalau dulu misalkan pakai i3, nah boleh ini kopas ke sini. Nah, karena yang sebelumnya uh, misalkan seperti ini. Nah, yang dipilihnya standar teknologi yang dipilihnya itu silahkan misalkan untuk PC asalnya i3 naikin jadi
i5 atau boleh saja i3 misalkan gen berapa. Misalkan di sini i3 gen 5 di sini tambah jadi i3 gen 6 misalkan ya. Nah, seperti itu boleh sama-sama i3 tapi generasinya beda. Terus RAM-nya asalnya 8 GB ditambah jadi 16 GB boleh, nah seperti ini ya. GTX 1050 ganti jadi GTX 1060. Nah, ini boleh seperti ini. Dari mana tahu GTX seri-serinya? Kalian bisa searching di Google. Seri-seri VGA GTX itu apa aja? Dari yang lama sampai yang baru ada itu, ya. Terus berikutnya kabel jaringan. Kabel jaringan fungsinya menghubungkan komputer satu dan komputer lain misalkan ya. Ini mah teori banget tapi boleh lah. Yang sebelumnya apa? Misalkan sebelumnya Cat 4. Hmm, Cat 5 ya jarang ada Cat 4. Cat 5 di sini isinya. Teknologi sebelumnya Cat 5 lagi. Belden bukan Bayden, Belden. Nah, digantinya pakai apa atau teknologi sekarangnya pakai apa ya yang dipilihnya? Ini Cat 5e. Nah, seperti boleh. Nah, itu dikerjakan seperti itu setiap lab. Jadi lanjut ke lab COM2 TKJ. Apakah apa ini harus sama? Tergantung ya. Ini tergantung dari kebutuhannya. Kalau lab TKJ dan Elin kan lebih speknya lebih gede yang TKJ, butuh yang lebih besar kalau TKJ. Berarti spek yang Labcom Elin itu speknya bisa di bawah spek TKJ. Awas jangan jangan sama karena kalau sama berarti harganya mahal gitu. Terus apalagi kalau RPL. Nah, RPL kebutuhannya beda-beda nih. Kamu bisa cari di Google kebutuhan minimum lab RPL seperti apa. Nanti bisa diisikan di sini. Ya, bisa diisikan di sini. Gitu. Terus yang terbaru seperti apa? Nah, kalian tinggal seperti tadi contoh sebelumnya ya. Kalau ini i3 Gen 2 boleh di sini, i3 Gen 5 gitu ya. Boleh seperti itu. Atau asalnya i3 jadi i5, i5, i5 ya, boleh. RAM-nya naik, misalnya VGA-nya juga ini sama semua, jangan sama ya. Karena kebutuhannya beda. Jangan samakan. Nah, terus misalkan audio video, oh berarti kalau audio video berarti kan butuh spek VGA-nya yang tinggi gitu, yang besar. Gitu. Ya, ini contoh. Apalagi multimedia butuh video yang bagus. Berarti nah ini kan RAM-nya gede nih, kenapa jadi kecil? Di sini jadi gede lagi, ya gitu ya. Kalau misalkan ini apa teknologi sebelumnya, ya aku paskan di sini. Nanti di sini teknologi yang terbarunya gitu ya. Seperti itu. Jangan sama dengan ini semua ya, boleh beda, dibedakan. Kalau sama ini sama nyontek berarti kamu tidak tahu yang butuh seperti apa. Nah, seperti itu ya cara pengisian untuk LKPD 1. Silakan dicoba kalau yang mau mencoba duluan.